wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama kumpul di dalam kelas ini. Nah, dalam acara pembahasan materi modul 14. Nah, tak lupa sholawat kepada Rasulullah SAW. Semoga kita semua termasuk umat-umatnya yang akan ditolong beliau kelak di akhirat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Swasta Muhammadiyah Danau Sejabut. Hormat yang sama kepada bapak-bapak dan ibu-ibu serta para dewan guru yang telah kami undang pada acara pembahasan materi modul 14 pada siang hari ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit, ya kan? Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu agak sedikit bertanya gitu, acara apa ini gitu, ya kan? Nah, jadi di sini akan saya jelaskan sedikit. Nah, kebetulan kami bertiga, Umi Rodiah Harahap, Umi Tuti Ramadhani, dan saya sendiri pada saat ini dan sampai nanti 5 bulan ke depan kami masih menjalani proses pembelajaran calon guru penggerak. Nah, di situ kami ada pembelajaran setiap modul. Nah, modulnya itu ada tugas-tugasnya, ya. Jadi Bapak Ibu, saya sebelumnya ingin memberitahu bahwasanya kalau kami sudah berdiri di depan bukan berarti kami yang lebih tahu atau lebih paham, ya kan? Bisa jadi Bapak dan Ibu juga lebih paham atau lebih tahu. Nah, di sini kita sama-sama belajar. Nah, jadi ini akan kami imbaskan apa yang sudah kami dapatkan dan apa yang sudah kami lakukan, baik itu di kelas ataupun di sekolah, akan kami tularkan, akan kami beritahu bagaimana sih penerapan budaya positif di sekolah itu. Nah, jadi budaya positif itu bukan hanya di sekolah, nah di rumah juga ada. Nah, nanti bagaimana penjelasannya sama-sama kita bahas, ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, dengan supaya lebih efisien, ya kita sama-sama buka acara pembahasan materi modul 14 dengan judul penerapan budaya positif di sekolah dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama kata sambutan sekaligus pengarahan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Swasta Muhammadiyah Danau Sejabut. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, closingnya kalau ini kita ganti salam. Nah, hello kawan, kita jumpa lagi. Salam sana, salam sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jangan assalamualaikum, ting ting. Nggak boleh. Ya kan? Bisa ya Bu, yang terakhir ya, closingnya ya, penutupnya ya. Yuk, 1, 2, 3. Hello kawan, kita jumpa lagi. Salam kanan, salam kiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yuk, tepuk tangan buat kita semua. Ya, terima kasih ya. Itulah sedikit tadi ice breaking dari saya. Nah, sekarang kita masuk ke di pembahasan materi modul 14 ini Bu, itu ada 6 pembelajaran. Nah, jadi saya membawa 2 pembelajaran. Nanti setelah itu dilanjutkan oleh Umi Tuti Ramadhani 2 pembelajaran dan dilanjutkan terakhir dengan Umi Rodiah 2 pembelajaran. Nah,
Ini ya, judulnya adalah pengimbasan budaya positif. Lanjut Umi radio. Nah, tampak di layar depan ada kepalan tangan. Nampak nggak Bu? Nampak. Nah, coba sekarang Bu, Ibu hayalkan. Seandainya ada barang berharga di dalam telapak tangan Ibu. Ibu genggam kuat, seolah-olah Ibu tidak mau kehilangan benda tersebut. Nah, ayo Bu, ayo, yang di sebelah. Nah, yang di sebelah kanan aja yang seperti itu. Nah, yang teman di sebelah kiri Ibu itu mau merampas bendanya. Nah, sementara Ibu berharap itu tidak boleh keluar dari tangan Ibu karena itu benda berharga. Nah, jadi pertanyaan pemantiknya, apakah Anda atau teman Anda akan membuka kepalan tangan Anda? Nah, yang di sebelah tadi temannya. Nah, apa jawabannya kira-kira Bu? Apakah Anda atau teman Anda akan membuka kepalan tangan tadi? Nah, sekarang Ibu Mama Nur Malam, ya kan? Tadi kan posisinya di dalam ada benda berharga. Nah, itu mau diambil sama Mama apa? Nah, jadi posisi Ibu itu bagaimana? Gak boleh, tetap Ibu pertahankan sampai titik darah penghabisan, ya kan? Karena itu benar-benar benda berharga. Nah, dan Ibu nomor 1, apakah Anda akan membuka kepalan tangan Ibu? Jawabannya tadi tidak, tetap akan menggenggam erat, ya kan? Nah, kalau Mama Alta bagaimana? Apakah Mama Alta akan berusaha membuka? Oh iya, berusaha membuka. Nah, itulah dia ya, pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah alasan Anda atau teman Anda menutup kepalan tangan Anda? Nah, Ibu, coba Bu, pakai ini kayaknya Bu, biar agak ini Bu. Biar agak apa? Alasannya apa alasan Ibu menutup kepalan tangan Ibu tadi? Apa alasan Alasan Ibu menutup kepalan tangan itu supaya apa? supaya jangan diambil? Iya, supaya jangan diambil, ya kan? Nah, lanjut nomor 3. Dalam hal ini siapa yang memegang peranan dan kontrol tadi tangan tadi tersebut? Ayo, Mama Alta dulu. Siapa yang memegang peranan penting dari tangan tersebut tadi, Mama Alta? Sehingga dia tetap terpegang. Iya, pikiran kita berarti diri kita. Iya, berarti diri kita sendiri, Bu. Nah, seperti itulah, Bu. Kita mau jadi apa tergantung diri kita sendiri, ya kan? Nah, seperti itu dia. Ayo lanjut Umi Rodia. Nah, masuk ke teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya murid itu tidak dipaksa untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru itu mengontrol muridnya untuk melakukannya. Murid tersebut mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Nah, sebenarnya Bu, baik di rumah sama. Terkadang kita menyuruh anak kita melakukan sesuatu itu jika kita suruh, ya kan? Itu sama seperti dia itu lagi kita kontrol. Nah, belum ada dorongan dirinya pribadi untuk benar-benar melakukannya itu dengan ikhlas. Nah, itulah dia masuk ke mengontrol murid. Jadi di kelas dan di sekolah sama dia, Bu. Walaupun murid itu sebenarnya lagi melaksanakan perintah dari guru, belum ada keikhlasan dari dirinya untuk benar-benar melakukan tersebut. Nah, itulah dia. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif. Penguatan positif atau bujukan merupakan usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Dia akan sadar dan lama-kelamaan akan menolak bujukan guru dan dia akan tergantung pada guru tersebut untuk berusaha. Nah, jadi dia itu belum berpikir kritis. Nah, bahwa dia dalam melakukan sesuatu itu karena disuruh guru dan lama-kelamaan dia kan bosan. Udahlah, nggak usah lah. Nah, dan dia kalaupun dia tetap melakukan, dia tetap bergantung sama guru. Dia tidak bisa bernalar kritis untuk melakukan apa ya.
setelah ini perbuatan yang lebih bagus lagi. Dia hanya bergantung kepada guru. Nah, itulah dia, Bu. Nah, jadi sebenarnya anak-anak didik kita ini beraneka ragam, ya kan? Jadi kebutuhan murid itu macam-macam, Bu. Jadi kita tidak bisa menuntut anak dengan kemauan kita. Nah, dalam pengimbasan materi modul 1.4 ini banyak kami belajar. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita mau jadi apa anak kita. Ya, karena di tangan mereka lah sebenarnya. Kita itu ibarat petani, Bu. Seperti petani itu kan ada yang memelihara jagung, padi, baru sayur-sayuran, tanaman-tanaman. Apakah bisa dalam mengelola padi supaya subur kita samakan dengan bagaimana cara mengelola jagung? Dengan cara kita mengelola sayur-sayuran berbeda kan, Bu? Nah, sama seperti kita mengelola anak didik kita di kelas. Anak didik di kelas kita itu beraneka ragam, Bu. Ada yang pembelajarannya dia suka audio, ya dia suka mendengar, Bu. Ada yang suka memegang. Ada murid saya di kelas 4 tidak bisa diam. Dia tidak bisa diam. Seperti memang mau ke sana kemari, ke sana kemari. Nah, dia kebutuhan belajarnya itu adalah kinestetik ya, Bu? Iya, kinestetik. Dia suka pegang-pegang, Bu. Nah, jadi kalau dalam pembelajaran, ya kan, kalau saya mengadakan seperti ini, dia tidak suka, Bu. Dia cuma melihat, dia tidak tertarik. Dia lebih suka keluar, memegang. Misalnya dalam posisi pembelajaran tumbuhan, dia suka di luar, akan dicarinya tumbuhan yang ada di sekolah ini dan akan dia pegang langsung. Nah, kalau seperti ini, Bu, dia akan kebingungan, Bu, seperti uring-uringan, dia tidak tahan. Nah, itulah dia. Tetapi ada juga murid yang senang dia mendengar, ya kan? Dengan bunyian nyanyian aja dia udah termotivasi. Dan ada anak yang langsung melihat. Nah, itulah dia. Nah, jadi sebenarnya tugas kita sebagai guru memang lebih banyak lagi. Tapi itulah memang guru itu tugasnya belajar tiada henti, ya kan? Nah, sama seperti saya sekarang, Bu, untuk ice breaking di awal, ya kan? Tiap hari kalau bisa saya harus ada lagi, apalagi ya, karena anak ini udah bosan. Kalau ice breaking 2 kali 3 kali saya terapkan di pagi, orang udah hafal, akan semangatnya beda dengan ice breaking yang baru saya ciptakan lagi. Nah, jadi itu tadi pemeliharaan banyak, di YouTube udah banyak, ya kan? Nah, apalagi yang ke nomor 3, kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah kepada murid hanya akan membuat mereka merasa buruk dan gagal. Bu, kalau udah anak kita merasa dirinya buruk dan gagal, sedih nggak, Bu? Tiba-tiba anak kita berbuat salah, langsung kita doktrin, yang kau buat itu salah, dasar kau begini-begini, aduh, langsung down lah dia, kecil gitu turun ke bawah. Nah, disinilah nanti bagaimana caranya kita menguatkan karakter mereka. Kita timbulkan rasa di dalam dirinya bahwa dia akan merasa bersalah sendiri, dan yang menyebutkan salahnya itu juga dia sendiri, dan yang mengambil keputusan bagaimana permasalahan itu bisa diatasi dia sendiri juga, Bu. Nah, jadi kita cuma itu tadi menuntun anak ini. Nah, sebenarnya anak-anak ini udah tahu, Bu, mana yang buruk, mana yang benar. Terkadang mereka itu tadi ada di masa-masa anak-anak mereka memang butuh petualangan, ya kan? Nah, jadi di sini kita memang tugas sebagai guru adalah menuntun. Bukan guru saja, itu guru kalau di sekolah. Kalau di rumah, Bu, sama. Ya kan? Kalau di sekolah orang tuanya guru dan bapak gurunya. Kalau di rumah ya kita semua lah juga termasuk orang tua. Nah, jadi di sini kita sama-sama belajar, ya, Bu. Yang keempat, ilusi bahwa orang yang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, bukan berarti kita udah dewasa, kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, kita memaksa anak kita. Kamu harus begini, nak. Yang dikerjakan harus seperti ini. Nah, itu sudah tidak ada lagi, Bu. Nah,
Zaman dahulu dengan zaman sekarang itu sudah berbeda. Karena apa? Perkembangan teknologi itu juga udah semakin pesat dan meningkat. Nah, jadi kita mengikuti perkembangan zaman. Nah, bagaimana sistematis perkembangan otak anak itu yang disukainya, itulah kita ikuti. Bukan berarti apa yang dimaunya kita ikuti semua, bukan. Itu ada juga step by stepnya. Ya, lanjut Umi. Nah, makna disiplin. Nah, disiplin ya. Saya mau minta satu orang dulu atau beberapa yang bisa menjelaskan kira-kira disiplin itu apa ya? Yo, satu aja Bu, yang sederhana aja, yang sederhana. Kira-kira disiplin itu pengertiannya apa? Bolehlah dari ibu-ibu guru TK atau ibu-ibu guru SMP, satu orang aja yang sederhana aja Bu. Kira-kira makna dari disiplin itu apa? Jangan boleh. Ya Bu. Oke, terima kasih Bu Komar. Ya, termasuk menaati peraturan. Kalau udah disiplin, menaati peraturan ya Bu. Ya, ada lagi Bu. Atau dari ibu-ibu ini. Ibu apa kira-kira ya Bu menurut Ibu disiplin itu? Kira-kira Bu, disiplin. Kalau udah kenal kata disiplin apa ya? Nanti kalau di sekolah ngaji nak, Ya, kalau di rumah Bu. Kalau di rumah ya jangan HP, jangan. Oh iya, membagi waktu ya Bu, bisa disiplin ya. Bisa membagi waktu antara belajar, bermain, membantu orang tua ya kan ya. Itu juga termasuk disiplin di rumah ya Bu. Terima kasih. Nah, di sini makna disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Nah, kebanyakan orang itu menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, peraturan, kepatuhan. Nah, masuk ke situ semua ya. Nah, kata disiplin juga terkadang dikaitkan dengan hukuman. Ya kan, kalau udah nggak disiplin biasanya dihukum. Ya kan Bu? Ya kan Ibu Guru? Iya. Nah, jadi memang di kelas, di sekolah kata hukuman itu ya seringlah kita dengar ya kan Bu. Ya kan? Nah, justru hukuman itu adalah kalau bisa Bu alternatif terakhir, dan kalau bisa Bu itu perlu dihilangkan ya, karena anak-anak ini Bu kalau udah semakin kita kerasin, waduh dia semakin keras ya, itulah anak sekarang ya. Nah, jadi bagaimana sama-sama kita belajar ya kan. Saya juga masih awam Bu. Baru lanjut, dalam budaya kita disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan cenderung menghubungkan dengan ketidaknyamanan. Nah, itulah dia. Ya. Jadi sebenarnya kalau udah disiplin, anak-anak itu aduh, apa namanya? Udah jam segini, belum jam 10, rasanya mau istirahat aja, ya kan, mau keluar aja, atau mau permisi bolak-balik, padahal ada maksud dia keluar itu. Yang gurunya merasa tidak disiplin, tidak boleh. Nah, sebenarnya dengan kata disiplin dan peraturan itu membuat anak-anak itu sebetulnya terkekang dia. Maunya mereka kan jangan ada disiplin, jangan ada peraturan. Nah, itu tadi bagaimana cara kita membuat mereka itu sadar bahwasanya disiplin positif itu memang perlu, apa gunanya ya. Nah, menurut Bapak Belajar Dewantara, Bapak Pendidikan, nah dia itu sependapat dengan Diani Gosen. Nah, Diani Gosen itu adalah pendidik dan pakar ilmu pendidikan Bu, bahwa disiplin diri itu dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan menguasai diri melalui motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, jadi bagaimana cara mewujudkan disiplin diri pada anak-anak? Itu tadilah tugas kita. Memang susah ya Bu, susah. Terkadang saya saja susah gitu. Cuma itu tadi perlahan, karena perubahan itu tidak bisa signifikan harus 1 minggu, 1 bulan, tidak, itu berkelanjutan. Ya. Lanjut Umi. Nah, yang
permintaan restitusi. Dalam melakukan sesuatu, terkadang karena adanya dorongan dari lingkungan atau orang lain, dan bisa jadi karena menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Ya kan, Bu? Terkadang, Bu, dalam melakukan sesuatu itu bisa jadi tugas dari atasan atau tugas dari siapa aja gitulah. Ya kan? Terkadang kita itu tadi mungkin karena ada lingkungan sebelah kanan kiri itu kita merasa aduh mau nggak mau dikerjakan lah, aduh daripada kena sanksi gitu, ya kan? Nah itu dia ya. Baru Dian Kosen itu yang tadi dia menyatakan dalam bukunya ada 3 perilaku manusia. Yang pertama, bagaimana menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, hukuman itu tadi yang kita bahas. Nah, bagaimana anak-anak itu supaya datang ke sekolah itu nggak takut, Bu. Aduh, nggak sekolah apa, Mak? Lo kenapa? Karena dia udah berpikiran, sebab aku udah dihukum Umi, nanti di sekolah aku dihukum lagi, udahlah pura-pura sakit. Nah, itu yang harus kami hindarkan. Nah, bagaimana caranya supaya dia nyaman berada di sekolah ini? Ya, itulah yang harus kita sama mungkin seperti anak-anak. Kalau dia udah nggak nyaman di rumah, tidak nyaman di sekolah, mau jadi apa ya kan buat anak kita? Nyaman pula dia di luar sana. Nah, itu dia. Ya, nah jadi itu tadi. Sekarang di dalam Merdeka Belajar kita memang harus membuat anak-anak itu nyaman berada di sekolah dan di rumah. Nah itu tadi bagaimana caranya, sama-sama kita belajar ya Bu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Nah dalam melakukan sesuatu terkadang supaya dilihat orang banyak, ya kan? Lakukanlah itu. Baru supaya mendapat penghargaan orang lain. Nah itu tadi, karena belum bisa menimbulkan rasa keikhlasan untuk benar-benar menciptakan budaya positif. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah kalau hukuman otomatis ibu-ibu udah tahu ya Bu, ya kan? Nah kalau anak merasa udah bersalah melakukan sesuatu kesalahan, otomatis akan kita hukum. Misalnya di rumah, ya kan? Dia tidak dia misalnya menggali adiknya hingga menangis. Nah kita hukum dia misalnya dengan kalau mau minta uang jajan nggak kita kasih. Nah itulah dia bentuk hukuman. Nah di sini ada konsekuensi namanya dan ada restitusi. Nah antara hukuman, konsekuensi, restitusi ini adalah seperti closingnya bagaimana melakukan menindak masalah tersebut. Nah kalau konsekuensi dianya kita dalam menghadapi masalah tersebut kita akan membuat anak merasa bersalah, tetapi kita tetap memegang kontrol dari anak-anak tersebut. Nah, kalau di restitusi, kita menyerahkan semua ke anak. Nah, kita tanya anak itu bagaimana dia, apa yang membuat dia merasa bersalah, apa yang dilakukannya, dan apa yang telah penyebab dia melakukan tersebut, dan bagaimana dia menyelesaikan masalah tersebut. Nah, bagaimana nanti di lebih penjelasan restitusi itu akan lebih detail diwujudkan oleh UMD dengan ada video sedikit nanti Bu. Nah, dihukum oleh penghargaan, ya kan? Terkadang kita sering kasih hadiah ya Bu, ke anak-anak ya kan. Perasaan dulu kayaknya kalau kasih hadiah mereka termotivasi gitu. Tapi kalau saya di rumah dikasih hadiah kalau bisa tiap hari, ya kan? Nah, ternyata Bu, kalau itu sering kita mengasih penghargaan dan hadiah berulang kali, ya kan? Membuat anak-anak tersebut merasa sebenarnya dia itu tidak bisa melakukan tersebut. Hal itu. Nah, saat berulang kali kita menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid untuk mempelajari sesuatu yang baru, maka sebenarnya kita itu telah berasumsi bahwa mereka itu sebetulnya tidak bisa melakukannya.
atau sebenarnya mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, itu tadi, bagaimana cara kita membudayakan budaya positif dari diri mereka. Mereka bergerak sendiri tanpa ada yang hadiah. Nah, kalau nggak ada hadiah, bagaimana? Nggak mau lagi lah mereka melakukannya. Dan yang tidak dapat hadiah juga akan semakin terkucil dianya. Udah orang dia aja yang dapat hadiah. Nah, seperti itu dia. Ya. Nah, masuk tadi sekarang di restitusi. Nah, restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi sebenarnya anak-anak yang merasa bersalah, yang salah itu sebenarnya dia tuh belum tahu arah. Semakin kita marah, semakin pergi ke kemana-mana lah dia. Nah, jadi tugas kita sebagai guru, sebagai pendidik, dan sebagai orang tua, tugas kita adalah merangkul dia. Kita tanya dia yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, dan dialah yang tahu. Ya, karena anak-anak kita ini sebenarnya udah berpikir kritis, Bu. Dia udah tahu mana yang baik dan mana yang benar. Terkadang lingkungan yang membuat dia seperti itu. Nah, restitusi juga adalah proses kolaboratif. Kolaboratif itu proses bersama-sama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah. Ya, nah jadi solusi masalahnya itu sebenarnya ada di anak juga, ada di anak, dan dia tahu sebenarnya bagaimana cara menyelesaikannya. Contoh, misal anak saya baru berantem, Bu. Saya datangkan mereka berdua ini. Saya tanya, ada apa, nak? Ada apa yang sedang terjadi? Mereka bicara. Pulanya dia begini-begini nih, jadi dia begini, dan yang ini, ya dia begini. Nah, mereka saling menguatkan pendapat mereka. Nah, kita tidak langsung menyalahkan. Ya, kamu seperti itu Umi tahu karena kamu membela dirimu, ya kan? Kau telah membela dirimu, bagus. Kau sudah mempertahankan harga dirimu. Dan kamu, apa yang kau lakukan? Iya Mi, aku tadi memukul dia. Kenapa kau pukul dia? Pulanya dianya ngomong aja, malah aku, jadi kupukul lah dia. Oh begitu. Bagaimana perbuatannya itu, nak? Melanggar kesepakatan kelas kita? Iya lah Mi, mana boleh hari itu kalau memukul-mukul kawan, itu nggak boleh. Jadi seharusnya bagaimana? Kalau ada kawan yang bersalah, seharusnya Mi, kalau ada kawan yang bersalah, bilang sama Umi atau sama bapak gurunya, biar Umi dan bapaknya nanti yang memproses. Nah, dia sendiri yang berbuat dan dia sendiri yang menjawab. Tahu dia kan, Bu? Nah, seperti itulah dia. Nah, jadi itu tadi bagaimana kita menciptakan supaya mereka itu sadar diri untuk berbudaya positif. Memang susah sekali, Bu, susah. Apalagi untuk menerapkan di anak SD. Nah, tapi itu tadi sama-sama kita belajar ya. Nah, baru setelah saya tanya lagi. Jadi setelah ini bagaimana, nak? Supaya persahabatan kalian terbina kembali, kalian main-main lagi. Ya setelah ini saya minta maaf nih, dan berjanji tidak akan melakukan lagi. Benar. Dan kamu mau memaafkannya? Ya Mi. Dan kau bagaimana? Saya mau Mi memaafkannya dan mau bermain-main lagi. Dan seperti itu. Jadi mereka menyadari bahwasanya yang mereka lakukan itu adalah memang salah. Tapi kita tidak menyalahkan langsung, mereka yang menjawab sendiri. Nah, dia Bu, lanjut. Nah, terima kasih. Itulah. Oke, sekarang tangannya di atas lagi. Tangan di atas. Oke, sekarang putar-putar lagi, Bapak Ibu. Pegang mulutnya. Masih banyak konsentrasi. Iya, tepuk tangan buat dia. Jika dan maka. Jadi yang sebelah kanan jika, sebelah kiri gamenya maka. Jadi jika saya seorang dokter, maka saya akan selalu menjaganya. Jika aku punya saya, maka saya sayang. Hari ini kita membahas keyakinan kelas ya, Bu. Keyakinan kelas itu sebagai upaya mewujudkan budaya positif. Jadi keyakinan kelas itu termasuk budaya positif ya Bapak Ibu.
budaya positif itu kan banyak. Jadi menerapkan apa ya? Banyak ya kan? Menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Itu termasuk bagian budaya positif ya Bapak Ibu. Terus berbakti sama orang tua. Terus masih banyak lagi. Misalnya ada lagi apa itu? Iya, masih banyak ya Ibu ya. Jadi dari budaya positif itu nanti kita akan terapkan dengan namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu termasuk salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dan membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Jadi dengan keyakinan kelas ini menumbuhkan karakter murid ya kan Bapak Ibu. Murid yang bagaimana? Murid yang merdeka adalah belajar. Profil pelajar Pancasila itu yang ini beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, dan bernalar kritis serta kreatif. Jadi nilai-nilai kebajikan itu akan terwujud manakala ada motor atau penggerak dalam suatu sekolah dalam melaksanakan budaya positif dan disiplin positif, baik itu oleh siswa dan keteladanan yang ditunjukkan oleh guru. Jadi, next, Umi Rabia. Dari menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu sebagai guru itu sebagai penuntun ya Bapak Ibu, menuju kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Jadi kita mengikuti perkembangan zaman. Jadi budaya positif di sekolah juga merupakan nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan positif. Jadi nanti akan saya kasih tahu ya Bu contoh-contoh keyakinan kelas yang bisa kita terapkan di sekolah masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Supaya ada namanya kesepakatan yang akan disepakati bersama dengan para siswa ya Bapak Ibu, supaya punya nilai-nilai kebaikan yang positif. Jadi lanjut ya, apa tujuan dalam tindakan ini? Dengan menerapkan budaya positif di kelas atau di sekolah diharapkan dapat menumbuhkan karakter pada siswa dan senantiasa berpikir positif dalam segala tindakan atau perbuatan sehari-hari. Yang kedua, menjadi bekal pengalaman belajar bagi guru dan murid sehingga terbiasa berbudaya positif dimanapun berada. Ketiga, senantiasa bersikap dan berperilaku budaya positif yang mencerminkan profil pelajar Pancasila yang tadi ya Bu, yang disebutkan tadi. Lanjut, apa Rabia? Jadi untuk menyusun keyakinan kelas itu Bu, kita harus membuat dengan bahasa yang jelas, mudah dipahami dan dapat langsung dilakukan. Oleh karena itu, keyakinan kelas itu sebaiknya menggunakan kalimat positif. Ini saya kasih contoh ya Bu. Selama ini kan peraturan dan keyakinan. Peraturan misalnya seperti ini. Peraturannya memakai helm. Jadi nilai-nilai kebajikannya itu yang namanya keyakinan kelas. Kenapa kita memakai helm? Untuk apa? Jadi keyakinan kelasnya itu adalah supaya menjaga keselamatan. Kenapa kita harus mematuhi protokol ini? Harus pakai masker, mencuci tangan. Itu supaya apa Bu? Kesehatan. Jadi nilai-nilai kebajikannya itu adalah manfaatnya tadi, supaya selamat, supaya sehat. Itu namanya Bu nilai-nilai kebajikan yang positif, disebut dengan keyakinan kelas. Jadi dalam menyusun keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat positif. Misalnya kalau biasanya kan kalau peraturan dilarang membuang sampah sembarangan. Jadi Bu dalam membuat keyakinan kelas itu jangan pakai kata dilarang. Jadi bagusnya itu menggunakan kalimat yang positif, mengajak. Jadi Bu kalimat yang benar itu seperti apa? Ayo membuang sampah pada Iya, benar sekali Umi Jumi, Masya Allah. Ayo membuang sampah pada tempatnya. Misalnya dilarang dilarang berlari-lari di kelas. Berarti apa Bu?
berjalan Iya, berjalan dengan benar di kelas. Ada lagi, dilarang membuli teman atau dilarang mengejek teman. Jadi Bu, kalimat positifnya apa? Saling menghormati satu sama lain. Jadi dalam menyusun keyakinan kelas itu kita harus menggunakan kalimat yang positif dan sebaiknya itu jangan banyak-banyak Bu supaya mudah diingat. Jadi nanti kita mengajak murid bersama-sama. Misalnya muridnya ini ada 20, kita usulkan semua ngasih pendapat Bu, semua ngasih usulan. Misalnya ibu ini hadir tepat waktu, murid yang pertama. Yang kedua, saling menghormati satu sama lain. Itu bebas. Anak murid mau sebelum mewujudkan keyakinan kelas, kita terus di sini kelas impian. Anak-anak kelas 6, murid saya menginginkan kami ingin murid yang disiplin dan tanggung jawab. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya, mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Di kelas itu tidak boleh banyak-banyak, misalnya 3 sampai 7 saja, agar mudah diingat ya kan Bu. Jadi saya di sini mengajak Bapak Umi atau Bapak yang lainnya bisa menerapkan keyakinan kelas ini, bisa mengarahkan ke budaya positif, baik di rumah maupun di masyarakat dimanapun berada, bisa itu terapkan. Misalnya di rumah berbakti sama orang tua, kalau disuruh jangan melawan, misalnya seperti itu ya kan Bu, nyambung kan Bu? Jadi yang sudah kami sepakati bersama, hadir di sekolah tepat waktu, kami murid yang saling menghormati, kami murid yang peduli, menghargai sopan santun dan membantu satu sama lain, kami murid yang disiplin dan tanggung jawab. Ada hasil yang baik ya Pak dengan penampilan yang tadi. Ada ini. Terima kasih guru saya minta kamu apa dari aku bisa baca tulis mengaji pelajaranku. Terima kasih guru. Kami murid kelas 6 SD Muhammadiyah sudah buat catatan kami sudah sama akhirnya kami yang kali kelas 11 yaitu 1 hadir sekolah tepat waktu, 2 kami murid yang saling menghormati, 3 kami murid yang peduli menghargai sopan santun dan membantu sama lain, 4 kami murid yang disiplin dan tanggung jawab, 5 kami murid yang antusias semangat belajar dan saya lagi 6 mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Terima kasih. Ya, kalau kami yang ya, nanti ibu TK, SMP dan guru SD lainnya bisa menerapkan keyakinan kelas ya kan dari hal yang kecil dulu, baik di rumah, di masyarakat maupun di mana saja kita terapkan budaya positif. Lanjut, yaitu kebutuhan belajar murid. Kita nonton video ya Bapak Umi, sebentar saja. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ini ada dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pemilik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat mendukung tumbuhan padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu di tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal, dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power.
adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk rasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, bukan mereka merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah di perut yang lapar atau bila rumah mereka bergerak? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini berarti keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita hadapi. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, sebenarnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan potensinya. Karena setiap murid adalah unik, mereka memiliki kekuatan masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Sebagai guru, jangan ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, dihakimi pencapaian dan keterampilannya, digunakan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa hadiri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa kontrol posisi sekolah. Ada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak punya kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru, karena mereka perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tindakan profesional. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan yang dilakukan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang dilakukan. Lalu, Ya, baik Bapak Umi. Dan juga tadi ada 5 kebutuhan tadi Bu. Yang pertama tadi apa Bu? Kebutuhan apa Bu? Untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Dan yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kekuasaan. Semoga dari pembahasan materi hari ini semoga bermanfaat buat saya dan bermanfaat buat kita semua. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oleh wabarakatuh. Sudah tengah hari ya kan Bapak Ibu, sudah keroncongan pasti ya kan. Nah, kita masuk ke materi yang berikutnya saja, karena waktunya sudah mepet ke zuhur. Kita lanjut, materi yang saya bawakan adalah 5 posisi kontrol. Kita mau nonton video aja. Nah, jadi kata Diane Boston itu ada 5 posisi kontrol guru yang selalu digunakan dalam mengajar. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada posisi sebagai teman, kemudian ada pemantau, dan kemudian ada posisi manajer. Nah, mari kita sama-sama saksikan bagaimana penjelasan yang diutarakan oleh Ibu Diah yang akan kita lihat bersama-sama di YouTube. Silakan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Boston dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut,
Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lincang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam leksi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab,
cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Kita berharapnya di posisi ini ya Bapak Ibu. Diperhatikan bagus-bagus. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini
dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah itu Bapak itu adalah kalau kita menangani kasus yang sederhana. Nah, kemudian materi selanjutnya itu menerapkan segitiga restitusi. Jadi kita kadang punya masalah. Kalau di sekolahnya ada guru BK itu gampang, tapi kalau nggak ada Salam ibu dan sendiri bahagia yang ini Ibu dan Bapak Guru yang hebat. menyelesaikan. Jadi dengan Pada video kali segitiga ini restitusi kita yang akan akan kita membahas perhatikan di tentang video salah ini, satu kita bisa program belajar disiplin bagaimana positif caranya yang menangani kasus diterapkan anak. di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Lawson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, cara. Siapa? Sudah lama nggak cara. Kenapa hari ini? Betul Pak, betul banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Betul banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Betul banget. Saya bentak-bentak dia depan yang lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak menjadi gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini.
Bapak Guru Hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respons menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku ini, mengenali dan mengakui kebutuhan ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja berpindah lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang setuju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan, bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna,
Diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan diri agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Untuk sesi terakhir Salam Bapak Ibu, bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. sudah selesai. Ya, untuk merefleksi apa yang kita dapatkan hari ini, itu ada secari kertas yang sudah kami sediakan untuk menuliskan apa yang didapatkan dari sosialisasi hari ini. Ya, pertanyaannya ada pertanyaannya. Jadi apa yang didapat gitu, jadi nanti kami tahu. Ya, hal baru apa yang saya dapatkan dari pertemuan ini? Jadi seperti kesimpulannya hari ini saya dapat perubahan apa ya untuk diri saya, bagaimana caranya dari yang disampaikan oleh Mbak Siska, Umi Tuti, juga tadi dengan video-video yang sudah tertonton. Apakah saya nanti tetap akan memakai hukuman lah? Kayaknya anak saya memang nggak bisa kalau nggak dihukum. Nah, itu sebenarnya tergantung kita sendiri. Jadi motivasi-motivasi yang tadi, yang ada hukuman, konsekuensi, restitusi itu sebenarnya nanti bisa menjadi positif ketika kita menghukum dia, kita berusaha mengarahkan gitu. Jadi lama-lama jadi dihukum jadi terbiasa, bisa jadi seperti itu. Jadi seperti kita sendirilah yang mengetahui bagaimana kondisi murid kita, kondisi anak kita. Dia nggak bisa dibilangin belum ngerti, kelas 1, kelas 2 lagi kalau diajak restitusi seperti tadi, apa keyakinannya pasti nggak ngerti ya kan? Nah, jadi nilai-nilai kebajikan juga dalam membuat peraturan itu harus disampaikan apa nilainya, bukan hanya dibuat peraturan di sekolah. Kita kan selalu ada peraturan, terus laksanakan, tidak dijelaskan apa nilai kebajikannya. Kenapa harus disiplin? Itu apa nilainya supaya kita menghargai diri sendiri, juga menghargai orang lain. Jadi ada 3 pertanyaan itu Bapak Ibu bisa dijawab singkat aja. Ada penanya ya? Atau ada yang nggak usah malah nulis lah langsung jawabnya lebih enak. Lebih direfleksikan. Umi Tuti. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya mendapat banyak ilmu baru tentang bagaimana cara mendidik anak untuk lebih baik lagi. Tentunya di dalam ruang lingkup pendidikan. Yang pertama, kita bisa menjadi lebih baik untuk menyikapi seorang anak yang melakukan kesalahan. Baik itu kesalahan yang secara ringan ataupun berat, kita bisa menjadi lebih baik lagi. Bagaimana cara menyikapi mereka agar mereka itu tidak terlalu terkesan menjatuhkan mereka dalam menyalahkan atau memberikan hukuman. Nah, jadi intinya di sini adalah begitu banyak pelajaran baru yang saya dapatkan bagaimana agar saya bisa menjadi lebih baik dalam mendidik anak-anak. Mungkin itu aja. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjalankan disiplin positif di kemudian hari agar tercipta lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Nah, tentunya yang ketiga ini jawabannya adalah posisi manajer. Bagaimana kita mencapai posisi manajer? Bukan berarti harus langsung manajer, boleh jadi teman dulu, pemantau. Jadi yang positif itu pemantau, teman, dan manajer. Tapi yang paling yang untuk mengembangkan kepribadian siswa sendiri itu dari manajer. Jadi dia bisa mengatasi masalahnya sendiri. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya hari ini. Mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan atas fasilitas yang sini. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan Ibu untuk hadir di sini. Semoga kita semua lapang rezekinya. Saya mewakili dari teman